Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita lanjutkan ya. Kali ini pokok bahasan kita adalah limpasan permukaan atau runoff serta faktor yang mempengaruhi. Limpasan permukaan itu apa toh? Gitu ya. Runoff. Jadi ini sebetulnya mungkin sebelumnya sudah kita sampaikan. Jadi ini adalah bagian dari hujan dalam sungai yang bergerak karena gravitasi. Jadi hujan, begitu curah hujan itu turun gitu ya, sebagian itu kan tidak semuanya terjadi evaporasi atau semuanya terinfiltrasi, tetapi ada bagian dari hujan itu yang menjadi runoff atau limpasan ya, yang bergerak karena gaya gravitasi ini yang disebut runoff. Jadi yang terdiri dari air yang berada di permukaan tanah, kemudian dia terinfiltrasi, kemudian juga mengalir, dan air tanah. Jadi runoff itu adalah yang semua bagian dari curah hujan yang mengalir, baik di permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, maupun dalam air tanah. Jadi sorotannya adalah kejadian runoff. Nanti sifat-sifat runoff, distribusi runoff menurut ruang dan waktu, pengaruh fisik runoff terhadap daratan, lahan dan alur sungai, serta hubungan runoff dengan kehidupan. Tadi yang sudah saya katakan, komponen runoff yang disebut runoff itu adalah yang mengalir di permukaan tanah, surface flow gitu ya, paling atas di permukaan tanah. Kemudian yang sudah terinfiltrasi kemudian juga mengalir, subsurface flow, kemudian terperkolasi masuk ke air tanah, kemudian mengalir, dan tiga-tiganya masuk di sungai. Nah, ini yang disebut dengan runoff. Nah, ini yang mengalir jadi air tanah itu juga mengalir, itu namanya groundwater flow. Jadi ini adalah bagian hujan yang mengalir di alur sungai. Nah, ini adalah contoh perhitungan runoff dengan metode rasional. Ini contohnya adalah seperti ini ya, contoh. Tapi kita nanti akan menghitung runoff secara langsung. Kalau ini menggunakan data-data yang sudah ada ya, intensitas hujan, luas das, kemudian intensitas hujan ya, koefisien ya. Jadi di sini diperkirakan koefisiennya. Kalau ini adalah contoh perhitungan runoff dengan rasional, tapi tidak dengan menggunakan secara langsung. Kemudian contoh perhitungan koefisien air gitu ya. Koefisien air atau koefisien runoff itu adalah bilangan yang menunjukkan perbandingan antara besarnya air yang mengalir atau runoff terhadap besarnya curah hujan. Jadi air yang mengalir gitu ya, runoff, yang mengalir yang tadi itu yang kita sampaikan, dibagi dengan curah hujan dalam suatu wilayah, atau dalam hal ini adalah daerah aliran sungai. Kemudian bisa juga menggunakan rumus yang berikutnya itu ya. Jadi DI itu udah jumlah hari dalam bulan, yang ke I jumlah hari, misalnya Januari itu 31, kalau Februari 29 atau 28 gitu ya. Kemudian kali 86400 gitu ya. Ini adalah jumlah detik dalam 24 jam. Kemudian Q-nya, ini Q itu adalah debit rata-rata bulanan meter kubik per detik ya. Angkanya debit rata-rata bulanan, nah, dalam meter kubik per detik ya, dalam meter kubik per detik. Jadi debit itu yang mengalir di sungai. Kemudian P itu adalah curah hujan rata-rata setahun. Kemudian A-nya adalah luas das. Jadi kita bisa mencari
koefisien aliran atau runoff itu menggunakan yang di atas atau yang di bawah ini. Kemudian perhitungan koefisien aliran itu bisa juga menggunakan model Hashing. Jadi ini parameternya adalah topografi, kemudian tanah, kemudian tutupan lahan gitu ya. Jadi topografinya apa saja yang ada, kemudian diskor jenis tanahnya apa saja, kemudian ada nilainya masing-masing, kemudian tutupan lahan atau vegetasi juga ada nilainya. Kemudian disinkronkan dengan tertimbang dengan luasan masing-masing variasi dari topografi. Bisa juga kita menggunakan model Cook ya, model Cook. Nah, ini karakteristiknya bukan hanya tadi itu 3, kalau ini ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 parameter atau karakter gitu ya. Jadi kalau ada variasi macamnya, nah ini di-split ya. Untuk topografi gitu ya. Nanti satu das itu ada yang curam, ada yang berbukit, ada yang bergelombang, ada yang datar, atau mungkin hanya 3 variasi. Kemudian infiltrasi juga begitu ya. Kemudian vegetasi juga demikian. Nah, ini yang bawah ini adalah bobotnya. Nanti masuk di dalam rumus yang di atas. Atau kita menggunakan US Forest Service. Nah, ini biasanya digunakan untuk perkiraan koefisien aliran di daerah perkotaan ya. Ini sudah ada nilai-nilainya, kita tinggal mengkombinasikan. Nah, faktor yang mempengaruhi runoff tentunya adalah faktor iklim. Di antaranya adalah jumlah curah hujan dan evaporasi atau evapotranspirasi. Kemudian yang kedua adalah faktor dasnya sendiri ya, morfometrinya ya. Bagaimana luasnya, semakin luas, semakin input curah hujannya semakin banyak. Bagaimana kemiringannya, elevasi dan lain sebagainya. Dan morfologi das, panjang das, bentuk das itu mempengaruhi. Nah, ini kita bisa melihat variasi kemiringan dari das ya, variasi kemiringan das. Jadi kita bisa lihat daerah A ini daerah hulu itu terjal, maka runoff-nya itu akan membuat debit atau membuat limpasannya cepat gitu ya, karena begitu turun karena miring sekali maka cepat. Sebaliknya pada daerah yang agak datar itu limpasannya menjadi lambat. Kemudian ini arah gerakan hujan ini juga mempengaruhi ya. Jadi arah gerakan hujan ini suatu das itu arahnya dari hulu ke hilir atau hilir ke hulu. Kalau yang dari hulu ke hilir maka runoff-nya cepat ya. Jadi grafik runoff-nya menjadi tajam. Tetapi kalau sebaliknya arah hujannya itu dari hilir ke hulu, maka seolah-olah ditahan akan membuat grafik yang lebih datar. Kemudian agihan kawasan hujan, banyaknya di mana toh ya. Jadi kalau di hulu yang banyak itu kenaikannya nanti akan lambat ya. Hidrografnya akan lambat atau limpasannya itu akan membuat grafik nanti turun, naiknya itu lambat. Tetapi kalau di hilir maka dia naiknya menjadi cepat. Nah, ini bentuk hidrograf limpasan yang dipengaruhi oleh dasnya dari bentuknya ya. Curah hujan dianggap seragam ya, diagihkan secara seragam pada suatu kawasan drainase. Jadi kalau ini turun hujan yang turunnya itu bareng ya, ini dianggap sama bareng. Maka kita bisa melihat ya bentuk dari das ini yang pokok ada di bawah ini, gambar yang di bawah. Jadi kalau
Kemarin kita sudah membicarakan mengenai bentuk das. Jadi kalau bentuknya berbulu atau bulu, itu naiknya hidrografnya atau banjirnya itu lambat karena dia akan menyokong sedikit-sedikit. Jadi yang di hulu itu sampai ke hilir itu lama, memerlukan waktu yang lama. Itu sehingga gambar hidrografnya menjadi datar, tidak runcing gitu ya, tumpul. Sebaliknya kalau yang membulat, nah membulat itu seperti lingkaran, itu kan diameternya sama. Jadi ketika hujan terjadi bareng gitu di dalam das, itu sampai di outletnya juga hampir bersamaan, sehingga hidrografnya membentuk hidrograf yang runcing. Nah ini kita bisa melihat beberapa variasi dari bentuk das yang mempengaruhi runoff. Kemudian yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi penyebaran runoff menurut waktu, gitu ya. Menurut waktu itu tentunya adalah faktor meteorologi, presipitasi, unsur cuaca. Seperti di Indonesia itu musim kemarau sama musim hujan berbeda. Presipitasinya lebih banyak di musim penghujan, tentunya runoff-nya juga lebih banyak pada musim penghujan. Dan sebaliknya kalau musim kemarau itu presipitasinya kecil, maka curah hujannya ya, kalau presipitasi kan kita udah tahu ada hail, ada salju. Jadi di Indonesia nggak ada yang dua itu, maka kita biasanya menyebut hujan. Jadi kalau musim kemarau hujannya kecil ya, atau bahkan tidak ada. Kemudian faktor das, topografi, geologi gitu ya, tanahnya tadi kita sudah bicara ya, topografi yang miring berarti dia cepat gitu ya. Ada juga yang datar berarti agak lambat, geologi. Nah ini adalah induk dari topografi. Geologi itu akan mempengaruhi jenis tanahnya ya. Geologi itu nanti ada batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf. Jadi kalau yang mudah meresap itu adalah yang sedimen. Berarti nanti yang beku itu mempengaruhi runoff-nya. Jadi susah meresap ya. Ini susah. Tapi kalau sedimen itu mudah meresap. Kalau mudah meresap berarti runoff-nya rendah, lebih rendah daripada yang susah meresap. Demikian juga tanahnya ya, tergantung tadi komponen fragmen dari tanah itu sendiri. Kalau porus berarti dia mudah meresap ke dalam tanah. Kalau mudah meresap berarti runoff-nya rendah. Kemudian vegetasi begitu ya, kita tadi sudah menyampaikan bahwa vegetasi ini memotong gitu ya, memotong tenaga kinetik dari curah hujan itu sendiri dan sekaligus juga menahan agar curah hujan itu tidak semuanya menjadi runoff. Kemudian jaringan sungai itu ada jaringannya yang padat, tapi ada jaringannya yang jarang. Kalau jaringannya jarang berarti runoff-nya kecil. Tapi kalau jaringannya banyak, jaringan sungainya rapat, berarti runoff-nya besar. Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor manusia. Nah, ini yang memanajemen ya, yang memanajemen runoff, yang manajemen curah hujan. Jadi ada bangunan air misalnya bendung. Nah, bendung itu dibendung dulu, disimpan, nanti kalau kemarau didistribusikan. Jadi tidak semuanya mengalir menuju ke laut. Jadi ini sebagian disimpan dulu, suatu saat dibutuhkan itu dibuka. Demikian juga waduk. Kemudian urbanisasi di sini adalah artinya adalah alih fungsi lahan. Jadi kalau lahan yang tadinya terbuka menjadi tertutup oleh bangunan, nah ini akan memicu atau memacu runoff itu menjadi besar, gitu ya. Ini yang dimaksud urbanisasi itu adalah permukaan lahannya itu dari yang tertutup vegetasi menjadi terbangun, gitu. Nah ini ya relief tadi kita sudah singgung, kalau reliefnya itu miring berarti cepat sampai ke
outlet. Jadi hidrografnya menjadi runcing, tetapi kalau yang datar tumpul. Nah, ini adalah tadi itu ya urbanisasi antara wilayah yang berhutan dengan yang tidak berhutan. Kalau wilayah yang berhutan itu sepanjang tahun itu relatif kontinu ya, ada terus, tapi ada airnya terus gitu ya. Ya naik turunnya sedikit, tetapi kalau tidak bervegetasi, kalau ada hujan runoff-nya tinggi, tetapi kalau nggak ada turun, nanti ada hujan lagi tinggi lagi ya, fluktuatif ya. Kalau yang tidak berhutan itu menjadi fluktuatif, kalau yang berhutan relatif kontinu. Nah, ini adalah pengaruh dari geologi ya. Ini tergantung pelapisannya, perlapisan dari batuan itu. Kalau perlapisannya itu miring ke arah sungai, berarti das di wilayah lain, das B itu memasok ke das A. Sebaliknya kalau miringnya ke arah das yang lain atau miring ke B, ini mengurangi gitu ya, mengurangi pasokan, terutama pasokan dari air tanahnya, sehingga sebetulnya berkurang gitu ya runoff-nya. Nah, ini adalah permukaan air yang dipengaruhi, di permukaan air itu ada tumbuhan atau tidak ya. Nah, itu kalau yang ada tumbuh-tumbuhannya itu dihambat ya, airnya, limpasannya dihambat. Tetapi kalau tidak, itu debitnya lebih besar. Nah, kira-kira itu pengaruh faktor yang mempengaruhi runoff. Ini Anda bisa membaca dari bukunya Linsley. Monggo nanti dipelajari kembali. Untuk materi ini sekian dulu, kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.